Assalamualaikum. Pada masa pra-Islam, zaman jahiliyah, orang Arab beranggapan, bulan Safar merupakan bulan yang tidak baik, bulan sial. Bulan yang banyak bencana dan musibah, sehingga orang Arab pada masa itu, menunda segala aktivitas pentingnya pada bulan Safar, karena takut tertimpa musibah atau bencana. Demikian ini, ditengarai, dikarenakan salah satu arti kata safar adalah penyakit perut yang digambarkan berupa sakit di perut yang sangat melilit, yang konon, katanya, bersumber dari ular besar yang sangat berbahaya. Pendapat lain menyatakan, safar adalah sejenis angin berhawa panas, yang menyerang bagian perut dan mengakibatkan orang yang terkena menjadi sakit. Safar juga punya arti kosong, di mana orang Arab zaman dulu meninggalkan rumah hingga kosong di bulan Safar. Hal ini dianggap sebagai sesuatu yang negatif dan harus diwaspadai. Dalam tradisi dan budaya Nusantara, banyak hitungan-hitungan yang digunakan untuk menentukan bulan atau hari baik, hari keberuntungan, bulan, atau hari tidak baik, atau hari sial. Sementara, bulan Safar, dalam hitungannya, terhitung sebagai bulan sial, bulan musibah dan bencana. Kedatangannya disambut dengan perasaan was-was dan khawatir. Tampaknya, budaya dan tradisi Arab dengan budaya masyarakat Nusantara, dalam hal ini bersinergi, bahwa Safar adalah bulan sial penuh musibah dan bencana. Sampai-sampai ada sebagian masyarakat yang enggan, bahkan melarang untuk melaksanakan momen hajatan penting dan sakral, seperti melangsungkan pernikahan, lamaran, sunatan, dan lain-lain di bulan Safar. Lebih jauh, untuk menghindari kesialan dan bencana di bulan Safar, ada sebagian masyarakat di Nusantara yang melakukan ritual-ritual khusus. Dari ritual yang bersifat tradisional, seperti ruatan, membuat sajen, dan lain-lain, sampai ritual keagamaan, seperti melakukan ibadah dan amalan tertentu. Lalu, bagaimana Islam menyikapi fenomena ini? Pada dasarnya, Islam sebagai agama yang memberikan bimbingan dan tuntunan, dalam bentuk perintah atau larangan, telah menjelaskan untuk meluruskan anggapan dan asumsi tersebut. Dalam hadits sahih yang diriwayatkan Imam Bukhari, Muslim, Abu Daud, dan Ahmad, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menjelaskan tidak ada kesialan di bulan Safar. Menurut Imam Abu Daud dalam kitab Sunannya, hadis ini merupakan bantahan terhadap asumsi kaum jahiliyah yang menganggap Safar sebagai bulan sial penuh bencana. Lebih tegas lagi, Imam Asy-Syanwani Asy-Syafi'i, dalam kitab Hasyiah ala Mukhtasar Ibni Abi Jamroh, bahwa anggapan kaum jahiliyah tersebut tidak ada dasarnya. Penjelasan senada, juga disampaikan oleh Syekh Abdul Hamid Quds, salah seorang ulama Nusantara, dalam kitabnya Kanzun Najah wa Surur, bahwa tidak benar anggapan sialnya bulan Safar, dan tidak benar pula anggapan hal-hal buruk terjadi di dalamnya dan tidak terjadi di bulan lain. Oleh karena itu, umat Islam Ahlussunnah wal Jamaah harus meluruskan kepercayaan dan keyakinannya bahwa Allah lah pemegang otoritas hak mutlak takdir, terjadinya apapun, yang baik maupun yang buruk. Tidak ada satupun musibah yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Bukan dari apa atau siapa. Bukan karena bulan Safar atau bulan-bulan lainnya. Namun demikian, sunatullah, hukum kausal, sebab akibat yang menjadi salah satu rumus dunia, yang diselaraskan dengan makom ikhtiar manusia pada umumnya, juga menetapkan, bahwa, setiap kejadian, biasanya ada sebab musababnya. Orang kenyang biasanya sebab ia makan. Minum obat biasanya bisa menyembuhkan penyakit. Sehingga usaha dan doa sebagai bentuk ikhtiar dalam Islam untuk mencapai segala keinginan atau sebaliknya agar terhindar dari segala bala bencana, musibah, kecelakaan, praktis diperbolehkan atau dianjurkan. Semampang berkeyakinan bahwa yang mampu mewujudkan keberhasilan dan menepis kegagalan dalam semua usaha dan doanya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hakikatnya, sial, nahas, kemalangan, atau musibah yang dialami seseorang, salah satunya bisa bersumber dari kepercayaan dan keyakinan yang bersangkutan. Kepercayaan dan keyakinan terhadap sesuatu, seperti terjadinya sial,
nahas, atau musibah di bulan Shofar, yang berimbas pada kekhawatiran berlebih, yang diimplementasikan menjadi sikap, perilaku, atau ucapan. Sehingga dari keyakinan dan kekhawatiran berlebih tersebut, Allah kuasa untuk mewujudkannya menjadi kenyataan. Sebagaimana firman Allah dalam hadis qudsinya, "Aku tergantung prasangka hamba padaku." Jika seorang hamba berprasangka baik, niscaya Allah bisa mewujudkan kebaikan itu dalam bentuk nyata. Sebaliknya, jika hamba berprasangka buruk, maka keburukan itu bisa Allah wujudkan dalam kenyataan. Tentang pengaruh kepercayaan dan keyakinan adanya sial, musibah dan bencana pada diri seseorang, Imam Al-Mawardi, dalam kitab Adabud Dunya Waddin, menjelaskan sebuah hadis. Rasulullah bersabda, sesungguhnya terjadinya bala atau musibah itu, digantungkan kepada ucapan seseorang. Artinya, ucapan yang muncul dari psikologi seseorang, bisa diwujudkan nyata oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini berdasarkan wahyu Allah kepada Nabi Yusuf alaihissalam terkait dengan sebab Nabi Yusuf dipenjara di Mesir. Allah berfirman, "Wahai Yusuf, engkaulah yang memenjarakan dirimu sendiri, sebab permintaanmu ketika engkau berkata, 'Tuhan, penjara lebih aku sukai.' Seandainya engkau katakan, 'Tuhan, keselamatan lebih aku sukai,' niscaya engkau aku selamatkan." Fenomena inilah yang sering dikatakan orang, ucapan adalah doa. Maksudnya, ucapan yang bermuara dari kepercayaan dan keyakinan, yang berimbas menjadi kekhawatiran dan was-was, sehingga muncul sikap atau perilaku yang diungkapkan dengan ucapan. Ucapan seperti inilah yang dapat wujud kepada seseorang berupa bala, sial, musibah, bencana dan lain-lain. Namun bagi yang tidak percaya, tidak yakin, dan tidak ada kekhawatiran yang berlebih, maka insya Allah tidak akan ada pengaruhnya. Untuk menanggulangi dampak negatif, sial, nahas, atau musibah tersebut, sebagai orang yang beriman, kita harus memperkokoh iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa apapun yang terjadi di dunia ini, baik atau buruk, semuanya hanya berdasarkan takdir yang telah ditulis dan ditentukan oleh Allah. Bukan sebab siapa atau apa, sembari memperkuat tawakal kita kepadanya. Demikian, semoga kajian dalam video ini bisa bermanfaat, amin. Bagaimana pendapat Anda? Silahkan berkomentar sambil ngopi. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum.